Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memindahkan bibit ubi cilembu yang sebelumnya sudah dibibitkan. Bibit ini usianya sudah sekitar 2,5 bulan sejak umbinya ditanam di dalam tanah. Untuk mendapatkan bibitnya, saya sebenarnya membeli ubinya langsung. Soalnya di daerah saya, ubi cilembu ini termasuk jarang sekali ditemukan. Ubi cilembu dikenal sebagai salah satu ubi dengan kualitas terbaik di Indonesia. Ubi ini dikenal karena mengeluarkan cairan mirip madu saat dimasak, terutama ketika di oven atau dibakar. Teksturnya juga sangat lembut dan punya rasa yang berbeda dibanding ubi pada umumnya yang ada di Indonesia. Dan hari ini saya akan mengambil bibitnya dan memindahkannya ke lahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat memilih bibit, pastikan bibit dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan juga tidak memiliki luka pada permukaannya. Soalnya tanaman yang punya luka saat dipindah tanam lebih rentan diserang oleh jamur yang bisa membuatnya mati. Tips kedua, saat memilih bibit, pastikan setiap ruasnya belum terlalu banyak mengeluarkan akar. Atau lebih baik lagi, pilih yang belum mengeluarkan akar sama sekali, karena pertumbuhannya nanti akan lebih baik dan umbinya juga akan menjadi lebih besar. Pemilihan bibit sangat menentukan berhasil atau tidaknya budidaya ubi, terutama untuk ubi cilembu. Tips berikutnya, pilih bibit yang punya tunas di ujungnya, hindari bibit yang tidak bertunas atau yang terpotong di tengah. Sebelumnya saya pernah menanam ubi ungu dengan menggunakan bibit yang tidak memiliki tunas di ujungnya. Akibatnya tanaman tersebut tidak menghasilkan ubi sama sekali. Meskipun tanamannya tumbuh subur, namun tidak ada gunanya jika tidak menghasilkan ubi, karena yang kita butuhkan dari tanaman ubi adalah umbinya, bukan daunnya. Gundukan ini merupakan lahan yang telah dipersiapkan beberapa pekan sebelumnya. Jumlahnya kurang lebih terdapat 15 titik tanam. Untuk pengolahan lahan, saya telah menggali tanahnya sedalam kurang lebih 50 cm dengan lebar sekitar 80 cm. Setiap titik tanam telah diberi perlakuan khusus berupa pemberian pupuk kandang, pemberian jerami, kompos, serta tambahan asam humat. Untuk menunjang pertumbuhan yang lebih cepat, saya juga telah menambahkan pupuk NPK serta pupuk SP36 yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Dan yang paling penting adalah kapur dolomit yang berfungsi untuk menetralkan pH tanah. pH tanah yang tidak terkontrol dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dengan penambahan kapur dolomit, kondisi perakaran akan menjadi lebih sehat dan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih optimal. Tingkat keasaman tanah yang ideal bagi sebagian besar tanaman biasanya berkisar antara pH 6 hingga pH 7. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya menggali tanah hingga kedalaman kurang lebih 50 cm. Hal ini karena lokasi penanaman ubi ini berada di area yang dikelilingi oleh pohon kelapa. Dan kita tahu bahwa pohon kelapa memiliki sistem perakaran yang sangat agresif dan invasif. Khawatirnya, unsur hara di sekitar ubi terserap oleh akar kelapa. Karena itu dilakukan penggalian untuk memutus sementara akar kelapa agar tidak mengganggu pertumbuhan ubi. Sementara itu, untuk proses penanaman, pada setiap gundukan saya menanam satu bibit saja. Proses penanamannya dilakukan dengan meletakkan bibit ubi secara telentang, tidak terlalu dalam. Bibit cukup dimasukkan ke dalam tanah dengan posisi mendatar, dan pastikan ujung tunasnya tidak tertimbun. Setelah semua bibit saya tanam, saya kira sudah selesai. Dan ternyata masih ada satu gundukan yang masih kosong. Rupanya saya terlalu asik menanam sampai lupa menghitung bibitnya. Bahkan di beberapa gundukan ini saya sempat menanam 2 bibit sekaligus. Waktu itu saya pikir semua sudah terisi, ternyata masih ada yang kelupaan. Setelah semua bibit tertanam dengan sempurna, lakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah dan tentunya untuk merangsang pertumbuhan akar. Karena tanah yang keras atau tanah yang kering tidak baik bagi pertumbuhan ubi. Kondisi tersebut dapat menghambat pembesaran umbi karena akar sulit berkembang dengan optimal. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk menyukai, mengomentari, serta membagikan video ini agar kita bisa saling berbagi pengalaman dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.